Godaan setan yang menghantui. Tetap guru kita tidak ada. Sampai menimbulkan diri ke jurang. Maya wali mau bunuh diri, astagfirullah. Sadar guru kita. Sampai takut itu suara. 1 bulan 5 hari. Sampai 5 Syawal itu suara hilang. Wali. Begitu tuh suara dari. Ya. Jarang ya. Seperti ini. Akhirnya 5 Syawal itu suara hilang. Lalu beliau mendiamkan diri sambil bikin kolam ikan dengan tangan tanpa pacur 10 tahun. Orang kampung mengatakan gila guru kita. 72 Rasulullah SAW datang ke beliau menggandeng, diajak naik ke atas. Ditanyakan ahli kitab Pak Kutubi, ahli kitab Kiai Kutubi sudah meninggal sekarang. Aku mimpi begini, Pak Said suruh dakwah. Begitu, nyampailah di Cimanggis guru kita. Dengan izin Allah, mengajak Islam. Daerah Cimanggis masih banyak belum ada sholat. 72, 79 saya masuk berguru, begitu. Berarti 7 tahun kemudian, saya datang. Itu cerita para wali, guru kita ngaku wali itu cerita kemana-mana sudah pada dengar. Pada orang ngaku wali, katanya. Ngaku wali. Ya kita maklumin ya. Zaman ini kita maklumin. Karena pemahamannya memang sangat sulit. Karena mastur tersembunyi. Saya berguru, alhamdulillah. Gak ada menyimpang dari syariat. Dan sunnah Rasulullah tidak ada. Bahkan akhlak beliau, akhlak Rasulullah SAW sebagian besar. Maha baik, contohnya luar biasa. Waktu pertama kali beliau bikin maulid. Soleh, mari kita bikin maulid. Mari Pak. Undang habaib walaupun 1. Kalau nggak dapat 5, 1. Saya nyari, alhamdulillah. Habib Abdullah, As-Sahab Ciawi pertama kali. Habib Fahmi Al-Idrus, Habib Salim Al-Hadad, Habib Idrus, Habib Umar Al-Idrus, Habib Abdul Qadir, Bogor Empang, dan Habib Thohir Al-Muntohar. Banyak akhirnya, alhamdulillah. Nggak ada yang komplain. Tidak ada yang menyatakan guru kita sesat. Tidak. Begitu hadirin. Guru kita maha baik, luar biasa cintanya. Ngajarin murid, Masya Allah, walaupun bodoh, hormatin habaib. Cintain. Maka guru kita kalau datangin habaib, mau minta kambing dikasih. Mau bohong, mau enggak, dikasih aja. Tawaduknya guru kita. Begitu. Minta duit, kasih apa aja. 200 sauda, 300.000, mau minat zaitun, 2.600 dibagi. Nih, bayar. Pendeknya luar biasa guru kita. Mendidik kita ini mencintai zuriyah Rasulullah SAW. Ya, itu waliullah hadirin. Akhlaknya enggak jauh dari Rasulullah SAW. Tawaduknya Masya Allah. Muridnya dikemulin, selimutin, dingin. Kopi dibawain. Mandi, diambilin ke anduk. Ditimbain. Saya ini murid pertama. Sampai akhir ayat 2008. Makanya wafatnya Maulid Nabi. Tapi siang, 12 siang. Malamnya Maulid. Karena memang beliau adakan malam 12 dan malam 27 Rajab. Tidak berubah kalau acara Rajab dan Maulid. 11, malam 12 Maulid, malam 27 Rajab. Begitu hadirin. Makanya kalau seorang wali penjahat baik, wali setan.
Benar nggak? Itu wali setan, bukan wali Allah. Tidak ada seorang alim yang diberi manfaat atau menjadi ulama yang mulia kecuali cinta dengan habaib. Benar nggak? Betul nggak? Begitu. Ya. Jadi kita ini tidak akan kenal Rasulullah SAW kalau tidak kenal wali. Ya, terus. Nah, beliau kalau diundang acara, datangnya paling awal. Kalau kemari, jam 10 pagi sudah nyampe di sini tempat aku. Di Kebun Jeruk, maghrib sudah sampai. Padahal acara jam mulai tablek jam 10. Masya Allah. Kalau diundang, udah kayak gimana? Balai ngundang orang-orang biasa, bukan orang alim, muridnya. Saya nggak sanggup jauh dengan alat guru kita jauh hadir. Ya, takutnya sama Allah luar biasa. Kalau hujan, beliau tidak bisa diajak ngomong, diam. Mau macam berdoa. Kalau sudah reda baru ngobrol. Guru kita. Ini saya tidur berak bersama beliau. Ya. Maka saya berani menyatakan kewalian beliau. Bahkan tahun 88 aku bertemu dengan Al-Habib Abdul bin Hud Al-Habsi Klender Gang Singkong. Aku bertemu di Kuitang Islamic Center waktu itu. Habib Fadol Indal Majlis, anak punya Ustadz Syekh Maulana Muhammad Said. Beliau nunduk sebentar, kasap beliau. Jemput anak soleh. Di mana Habib? Klender Gang Singkong. Insya Allah anak jemput besoknya. Temukan ke guru. Beliau nginep, tapi tidak tidur. Beliau zikir, pengen tahu makom guru kita. Jam 4 pagi, 4 subuh, beliau teriak-teriak. Wali, wali, wali. Lompat guru kita. Aku nengok dua orang ini. Doain anak. Doain keluarga anak. Insya Allah, Habib, insya Allah, gitu guru kita. Pagi anak tanya, ya Habib, jam 4 pagi tadi nggak nama teriak-teriak. Saleh, ya. Ente tahu, guru ente itu wali goib. Dari mana Habib tahu? Saleh, ya. Anak dari Hadramut, ke Bangkalan, Kuitang, itu sahib anak. Ya, antum wali Habib, anak percaya. Ente umur berapa sekarang? 28. 2 tahun lagi ente jadi, Saleh. Jadi apa Habib? Gitu. Masya Allah. 2 tahun kemudian yang beliau katakan, guru kita jadah, kabur ke Gang Setu, nggak mau pulang. Saya rayu sampai pulang, masuk kamar nggak keluar, tidak mau muntah selama 16 bulan. Begitu. 16 bulan beliau. Baru keluar Bapak Sunan Mantul. Waktu 88. Ya. Anak yang bodoh pengen tahu wali goib gimana sih. Karena bongkar-bongkar kitab
Masya Allah, nanti ini bakal mencapai tingkat wali kutub. Anak tunggu. Di adat 2002 hadirin. Mari kabur jemangges kita cantul. Terus. Sampai. Berapa lama? Diam di Sentul. Tidak ke Cimanggis. 2006 keluar lagi SK-nya beliau. Bapak Sunan Agung Wali Aktok. 2006. 2 tahun kemudian kembali ke rahmatullah. Ini foto. Kalau hadirin pengen tahu nasabnya memang mastur tersembunyi. Tapi makungnya tinggi. Ya, yang hadirin pakai ini surat Fatihah, surat ini beli ijazah ini. Barokah bukan? Masya Allah ya. Yang miskin kaya, yang bodoh jadi alim. Coba. Barokah pendeknya deh. 1 tahun yang dia pakai itu, nggak akan diajak kubur. Insya Allah begitu. Tadi pagi aku udah ngelelep. Datang beliau. Soleh, mau holim Bapak? Iya Pak, minta izin. Silakan. Udah tadi. Kira-kira 11:30 aku rebahan bentar. Soalnya mau holim Bapak. Ya Bapak, aku minta izin. Boleh. Begitu hadirin. Sekarang ada beliau di musola. Maulid Rajab ada di sini. Ya, begitulah hadirin rahimakumullah. Kata Habib Idrus tadi, kalau kita cinta mahabbah ya kepada Rasulullah SAW, ditemukan orang-orang yang soleh, dikumpulkan nama orang soleh. Banyak hikmahnya. Siapa mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah SAW, tidak akan mati kecuali dalam keadaan iman Islam yang sempurna. Hidupnya tidak kekurangan rezeki. Dan tidak akan kafir selama ente cinta kepada Rasulullah SAW. Setiap orang yang benar cintanya mukhlis kepada Rasulullah pasti cinta pada kekasih Allah. Benar? Benar gak? Kekasih Allah cinta. Muslimin muslimah cinta. Itu baru cinta yang benar. Waktu zaman Rasulullah SAW, siapa yang cinta ke aku? Benci ke Ali. Aku tidak terima cintanya. Gimana? Cinta pada Rasulullah, benci ke Ali, tidak diterima itu cinta. Ini ilmu. Ya. Maulid, bikin maulid. Kata cinta Rasulullah. Sama habai benci. Tidak diterima itu cinta palsu. Itu cari nama itu orang alim. Jadi wah. Ini kebanyakan hadirin rahimahullah. Maka tidak akan berkah hidupnya. Belum tentu ibu alim yang cinta pada dunia Rasulullah SAW. Maaf. Ribuan maaf. Aku belum mendengar seorang ustadz alim menerangkan ahli bait. Keutamaan ahli bait. Kenapa begini? Kenapa? Kalau tidak ada aulia Allah, ya di para habaib, tidak ada orang alim di dunia ini. Para wali mencetak para orang alim, cetakannya di aulia Allah. Siapa wali songo? Habaib bukan? Habaib bukan? Kalau tidak ada habaib, tidak ada Islam di Indonesia, di Pulau Jawa. Kita harus ingat asal. Al-aslun tawiyun. Asal itu kuat. Asal kita dari mana? Dari mana? Dari ibu. Ibu dari mana? Ingat asal kita ini. Seorang hamba Allah. Ingat kepada Allah. Mensyukuri nikmatnya. Seorang anak kepada orang tua, ibu.
Harus patuh kepada orang tua. Seorang murid kepada seorang guru. Harus hormat hadirin. Wasiat yang mulia Syarif Hidayatullah Cirebon Gunung Jati. 6 wasiat. 1. Hormati. 2. Orang tua. 2. Hormati guru-guru agamamu. 3. Hormati tamu-tamumu. 4. Santuni yatim piatu dan fakir miskin. 6. Pelihara masjid-masjidmu. 6. Jangan kau kacaukan negaramu. Luar biasa ini wasiat sampai sekarang ente bisa lihat di depan Masjid Agung Cirebon. Kalau ini dikupas luar biasa, ini hebat. Kenangan sepanjang zaman. Ya enggak? 1. Hormati, 2. orang tua. 1 juta kau kasih orang tua kita enggak cukup, tidak bisa kau balas dengan Jakarta. Dengan amal yang soleh, ilmu yang manfaat. Itu ridhonya Allah, ridhonya orang tua. 2. Tidak akan kau jadi berkah murid tanpa seorang guru. Benar enggak? Tidak akan bisa berkah murid kalau tidak doanya seorang guru. Ketika hormati tamu-tamumu. Ini tamu-tamu Allah. Rezeki dijamin sama Allah. Dosanya dibawa oleh tamu di ruang tengah jalan. Ini ajaran Rasulullah. 1 potong roti yang kau berikan saudara muslim. Lebih baik daripada kamu sholat 1000 rakaat sunnah. 1 potong roti 1000 sunnah rakaat. Masih lebih itu 1 potong roti harganya. Mau 1000 rakaat apa 1 potong roti? Hah? Ya. Iya. Ini ilmu. 1 jam kamu ngobrol sama istrimu sampai tertawa. Lebih baik daripada itikaf semalam duduk di masjid. Ini ilmu dari Rasul. Itikaf di masjid semalaman. Ngobrol lebih baik 1 jam sama istri sampai ketawa. 1 suap nasi yang dimakan saudaramu dengan nikmat diangkat 1000 derajat oleh Allah. Dijauhkan 1 juta bala. 1 suap nasi berharga. Ini makanya Rasul mengatakan, ya Ali, kekasih Allah bukan karena banyak ibadah, bukan banyak puasa, baca Quran, gadai bengek, bukan. Dermawan hati dijadikan kekasihnya Allah. Dermawan hati. Ya? Sangat kasihan. Siapa ngasihani makhluk Allah di muka bumi? Malaikat langit mengasihanin kita. Ini rumput mendoakan orang yang berkasihan, saling kasih sayang sesamanya. Sekalipun binatang. Ini Rasulullah rahmatan lil alamin. Sampai binatang dikontrol oleh Rasulullah. Kenapa ini kurus? Dimaki-maki yang memelihara itu hewan. Jangan kau bikin kurus. Rasulullah keras hadirin. Gak boleh nyanyikan binatang. Apalagi manusia. Mu'adz ngimamin sholat isya. Dengan ayat yang panjang dimamai. Hai Mu'adz. Kau bikin susah saudaramu. Obat ini Mu'adz. Ini ilmunya Rasulullah. Ada nggak yang memakai ini? Siapa memakai ini? Jarang sekali. Gitu gak? Cukup aja dengan surat yang pendek. Mungkin orang sudah yang tua di belakang jadi makmum. Aduh ada perlu apa?
Nggak usah berlebihan. Kalau ikutin akhlak Rasulullah begitu, Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat santun, hormat, sabarnya Rasulullah SAW tidak pernah kenyang sama hidup hadirin. Masuk ke rumah Rasulullah, sahabat Sayyidina Umar menangis, ya Rasulullah, kenapa kau minta tempat tidur satu? Sampai engkau berbuat begini. Tembikar yang butut tempat tidur Rasulullah dengan tempat wudhu, tidak punya kasur. Menangis sahabat. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, biarin aku hidup dalam keadaan begini. Jangan sampai harapku dikurangi oleh Allah. Bila aku diberi, aku bersyukur. Bila tidak beri, aku bersabar. Ini akhlak Rasulullah SAW. Masih mending kita ada kasur empuknya nggak? Rasulullah SAW, Masya Allah, nggak ada apa-apanya di dalamnya. Ini hadirin. Maka jadilah umat Rasulullah SAW sholat 2 rakaat lebih baik daripada umat Nabi Musa AS 400 tahun. Jauh. 400 tahun berbanding 2 rakaat umat Rasulullah SAW. Makanya maksud Habib, jangan kau melemah cintamu kepada Rasulullah SAW. Semangatkan untuk acara besar-besaran. Yang tidak punya rezeki uang, tenaganya. Kami tenaga pikiran mendukung acara ini. Ini sudah janji Allah. Intan suruh yang surgum, Sabit agamakum. Siapa menolong agamaku? Dengan sia-sia agama, maulid, rajaban, menikahkan anak, menghitanin anak, menghadiri majlis-majlis ilmu, dia akan ditolong oleh Allah di mana dia berada. Dan dikasih kedudukan yang mulia oleh Allah, dunia wal akhirat. Ini ayat diyakinin, bukan cuma dihafal. Bukan dihafal, diyakinin. Satu ayat yang kau dapat, kau yakinin. Lebih daripada ribuan ayat kau kaji. Makanya Rasul mengatakan al-yakinu al-imanu kullu. Keyakinan kita ini kepada Allah bisa menyempurnakan iman seluruhnya. Bicara iman, hadirin, Islam aja belum beres. Islamnya belum beres, apalagi iman. Cabangnya 77 cabang. Sampai duri tengah jalan pinggirin, ada beling, jangan sampai kindik saudaramu muslim. Menghormat kamu, apa yang kamu ada. Banyak 77. Insya Allah dengan yakin kepada Allah. Apa arti yakin? Apa? Yang naon yakin? Tidak menduakan Allah. Tidak cinta kembali pada Allah. Itu yakin. Ya enggak? Kenapa negara ini jadi kacau? Kenapa? 4 faktor penyebabnya. 1, orang alim tidak memakan ilmunya. Yang kedua, orang jahil yang bodoh tidak menuntut ilmu. Ketiga, orang kaya foya-foya dengan kekayaannya, tidak ingat fakir miskin. Keempat, orang miskin musik dalam perbuatan. Dia lebih yakin dukun daripada Allah. Ini penyebabnya. Jadi krismon. Emas jadi naik, sandang pangan jadi susah, semuanya naik, rupiah nggak laku. Lalu bagaimana kita jalan keluarnya? Taubat, taubat nasuha. Mereka harus taubat semuanya. Yang aku ajarkan ke muridku taubat. Obatnya Fatihah. Istighfar, sholawat pada Rasulullah SAW. Ini diobatin hati kita. Tidak mungkin ini penyakit akan sembuh tanpa obat. Modal yakin kepada Allah. Insya Allah. Lebu.
Begitu. Makanya alhamdulillah kalau kita ibadah ini niatnya benar, satu jenis ibadah benar niatnya, Allah berikan 70 petunjuk. Satu jenis ibadah salah niat, Allah dirumuskan ke 70 arah kebinasaan. Masya Allah. Berapa jenis ibadah? Tidak terhitung. Sebanyak nafas makhluk di muka bumi. Siapa yang bilang? Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitabnya. Jenis ibadah, macam-macamnya ibadah ini sebanyak nafas makhluk Allah di muka bumi. Banyak tak? Banyak tak? Serta. Bagaimana cara belinya? Tanya dong. Wahlul wujud. Syekhul Inat Kutub Aulia. Ya Abu Bakar bin Salim mengatakan siapa-siapa yang ibadah sedikit karena hati menyamai ibadah seluruh makhluk di muka bumi. Masya Allah. Sedikit ibadah karena hati ikhlas menyamai ibadah seluruh makhluk di muka bumi hadirin. Dibeli dengan ikhlas. Bagaimana supaya ikhlas? Nanya. Mana baik supaya ikhlas? Nanya. Gimana? Taubat. Kalau kita taubatnya benar-benar ikhlas, hari ini, saat ini saya taubat kepada Allah, tidak berbuat yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul. Tidak makan barang haram, tidak musuh saudara Islam, tidak. Niat mengagungkan Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah, dan mohon ampun astagfir Rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan segala yang aku berbuat. Ini terus makan obat-obat ini. Istighfar 10 kali aja, banyak-banyak, enggak usah 100. Latihan. Sholawatnya 10, Fatihahnya 11, agungkan Allah. Fasabbih bihamdi, qabla kulli dzambi wa qabla kulli. Pujilah nama Tuhanmu. Pagi dan petang. Pagi, subuh, petang, asar. Puji. Fasabbih bihamdi qabla kulli dzambi wa qabla kulli. Ini anjuran Allah agar kita bertasbih memuji Allah. Wasilah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau ente sholat, perhatiin. Artinya, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian seluruh sekalian alam. Yang punya pujian Allah bukan manusia, bukan dukun, bukan orang kaya yang kamu puji. Ar-Rahmanir-Rahim. Memberikan rahmat, kecukupan dunia, akhirat. Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Allah Raja hari pembalasan. Siapa yang jahat akan dibalas kejahatan. Siapa yang beramal soleh yang baik akan dibalas kesolehannya. Perhatikan waktu baca Fatihah. Iyyaka na'budu ya Allah, aku berbakti hanya kepadamu, tidak kepada selainmu. Wa iyyaka nasta'in, aku mohon tolong kepadamu, tidak selain itu. Sapin ayatin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kami tunjukkan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampaikan kami surganya para kekasihmu, nabi-nabimu. Solihin, syuhada, ghairil maktubi ya Allah. Jauhkan aku dari engkau murkai Yahudi, Nasara yang sesat. Amin ya Rabbul. Kau langsung diangkat ini doa. Makanya siapa yang baca kata-kata Rasulullah SAW waktu asar dijaga sampai subuh hari, iblis harap tidak akan mati kecuali
sudah nasib ajalnya. Ya. Dan doa kita didengar. Permohonan kita akan dikabul. Kalau kita baca Fatihah dengan istiqomah. Perbuatan kita akan dicontoh oleh orang hadirin. Dan lidah kita akan didengar oleh siapa yang mendengarnya. Surat Fatihah pembuka pintu langit. Turun rahmat dan ampunan dari langit. Bagi orang yang membaca surat Fatihah. Ini hebatnya Fatihah. Umul Quran, umul kitab. Sekali kuliah obat seluruh penyakit lahir batin. Dan pengaman bagi negara. Pengaman bagi wilayah. Pelebur bagi segala dosa. Dan pelaris bagi seorang pedagang. Kemuliaan bagi seorang perampok. Surat kesuksesan. Suratul masalah. Masalah cukup dengan Fatihah ini baca. Lepas itu masalah hilang dengan izin Allah. Dan sholat kita akan terpelihara. Tidak akan roboh. Dijaga oleh Allah. Setan tidak akan bisa mengganggu. Ini hebatnya Fatihah. Kalau kita yakinin, kita baca dengan istiqomah sungguh-sungguh. Boleh buktikan. Dan kita akan dicukupi, tidak akan melarat selama hidup. Masya Allah hadirin. Ya, makanya di mana tempat, Blitar, Kediri, Jakarta, di mana kata aku bicara masalah suratul Fatihah. Kan ini pokok. Ya, modal kita supaya jadi manusia yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Kalau nggak ada wasilah ini nggak bisa kita cinta pada baginda Rasulullah. Ngomong kosong. Kenapa? Hatinya kotor. Tanda-tanda kematian hati ada dua. Perhatikan. Tapi kasih soal di bawah ya. Tanda-tanda kematian hati ada dua macam. Satu, apabila kita tidak sedih atas ketinggalan amal baik kita. Kedua, tidak menyesali diri atas kesalahan perbuatan kita. Berarti hati kita telah mati. Nah, ujung. Kalau hati kita mati, orang yang mati hati tidak takut kepada Allah. Tidak cinta kepada Allah. Tidak takut murkanya Allah. Dan bisa merusak tempat-tempat ibadah Allah. Ini hadirin bahaya. Maka jangan pemajikan hati kita ini. Satu lagi. Tanda-tanda kesuksesan dunia akhirat ada 3 macam. Pengen nggak sukses dunia akhirat? Pengen. Ada 3. Satu, ilmu dan ibadah. Ilmu dan amal. Kedua, sabar dan ikhlas. Ketiga, beramal tamah sesamanya. Insya Allah. Nah, cukup sampai sini. Bisa dipikir dan dipraktekkan. Saya ulangin. Tanda kematian hati ada 2. Apabila kita tidak sedih, ketinggalan amal baik kita. Kedua, tidak menyesali atas kesalahan perbuatan kita. Jadi tandanya mati hati kita.